Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan membahas alur cerita film bergenre action yang dirilis pada tahun 2014 di negara Amerika Serikat. Film tersebut mendapatkan rating 6,2 per 10 di website resmi imdb.com. 300 Rise of an Empire mencoba menguak latar belakang kejadian sebelum seri pertama terjadi, sekaligus pada waktu yang sama serta waktu sesudahnya. Walaupun cerita peperangan dan tokoh yang ditampilkan berbeda, namun secara sekilas ditampilkan juga tokoh dalam seri pertamanya, misalnya Gerard Butler sebagai Raja Leonidas dan Peter Mensah sebagai pengawal Raja Darius. Tidak hanya itu saja, masa setelah seri pertama selesai diceritakan pula sebagai adegan pemuncak film ini. Penasaran pastinya kan? Film ini berawal dari kisah Raja Darius yang melakukan invasi besar-besaran terhadap rakyat Yunani pada masa itu. Namun, invasi itu mendapatkan perlawanan dari penduduk Yunani yang diketuai oleh Themistocles, di mana ia adalah penduduk Yunani biasa dari daerah Marathon. Nama Themistocles menjadi terkenal ketika ia berhasil membunuh Raja Darius di waktu invasi itu. Xerxes yang merupakan anak dari Raja Darius menyaksikan di depan tragedi itu. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan kematian ayahnya. Berawal dari situlah film ini dimulai. Seperti apa keseruannya? Bagaimana seorang Themistocles bisa melawan dahsyatnya ribuan prajurit Persia? Sebelum itu semua seperti biasa, siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Scene berawal dari Raja Darius yang melakukan invasi besar-besaran terhadap penduduk Yunani. Namun itu semua berubah ketika Raja Darius mendapatkan perlawanan dari Themistocles dan pasukannya. Ia adalah seorang rakyat biasa dari daerah Athena Yunani yang berhasil menancapkan anak panah tepat di jantung Raja Darius. Akibatnya Yunani berhasil untuk menyelamatkan daerahnya dari jajahan Raja Darius pada saat itu. Anak panah yang tertancap di jantung Raja Darius menyebabkan ia terbaring lemah, sehingga memanggil tangan kanannya yang bernama Artemisia untuk menyampaikan wasiat terakhirnya tentang masa depan kerajaan Persia. Artemisia sendiri adalah komandan maritim terbaik yang dimiliki oleh kerajaan Persia. Ia berasal dari Yunani kuno, namun keluarganya dibunuh dan dilecehkan oleh pasukan Yunani sipil pada masa itu, sehingga ia ditelantarkan dan diselamatkan oleh salah satu jenderal kerajaan Persia. Ia dilatih sehingga ia mempunyai bakat yang baik dalam peperangan, terutama di bidang maritim. Ketika ia sudah beranjak dewasa dan sudah memimpin banyak peperangan, akhirnya ia memiliki misi untuk membalaskan dendam terhadap Yunani. Artemisia pun tanpa rasa bersalah mengambil anak panah tepat di jantung Raja Darius, sehingga Raja Darius pun meninggal. Kematian itu pun disaksikan oleh anaknya Xerxes sehingga menyebabkan ia mengalami depresi dan stres. Namun karena balas dendam Artemisia yang membara, ia berhasil menghasut Xerxes dan mengumpulkan penyihir untuk mengubah Xerxes menjadi lahir kembali. Xerxes berubah menjadi sosok yang bertubuh besar, layaknya menjadi raja para dewa. Artemisia yang menyimpan rasa dendam terhadap Yunani, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena wasiat Raja Darius untuk tidak menyerang Yunani. Maka dengan demikian, Artemisia membunuh seluruh pejabat dan menjadikan masa Xerxes sebagai raja baru bagi Persia. Xerxes pun mendeklarasikan perang untuk Yunani. Scene berpindah pada Themistocles yang sedang negosiasi dan melakukan musyawarah dengan kerajaan Yunani lainnya tentang bagaimana untuk mengatasi perlawanan Persia yang akan menyerang kembali Yunani. Di sana, berbagai pendapat dan masukan dilontarkan di saat itu. Namun, Themistocles telah membulatkan tekad untuk menyatakan perlawanan atas Persia karena Yunani adalah segalanya. Themistocles pun mencari bantuan pada kerajaan Spartan, karena Spartan adalah satu-satunya kerajaan kuat yang memiliki pasukan yang tangguh. Cerita berlanjut ketika Themistocles melakukan penawaran dengan Ratu Gorgon, di mana ia adalah istri dari Raja Spartan yaitu Leonidas. Namun, sayangnya Spartan menolak untuk bergabung dengan Themistocles dan memilih untuk melawan Persia dengan 300 pasukan terbaiknya. Karena keputusan itu, Themistocles kembali ke Athena dan menyiapkan bala pasukan seadanya. Di sisi lain, Artemisia telah bersiap dengan ratusan ribu bala pasukannya. Persenjataan yang lengkap dan kapal yang kuat seakan membuat musuh tunduk terhadapnya. Namun tidak menjadi penghalang bagi seorang Themistocles. Ia tak gentar dengan semua itu.
Baginya, Yunani adalah segalanya. Keesokan harinya, di mana hari peperangan antara dua kubu besar pada zaman itu terjadi. Ribuan kapal dari pasukan Persia telah sampai pada lautan Yunani. Memang benar, membuat musuh ciut ketika melihatnya. Namun itu semua dibantah oleh Themistokles dan membuat pasukan lainnya untuk menjadikan itu semua pemicu semangat yang berkobar dalam setiap diri pasukan Yunani. Ketika lainnya sudah bersiap untuk melakukan perlawanan dan kapal Persia pun semakin dekat, Themistokles menyuruh agar menyerang dari arah tengah karena kapal di tengah adalah kapal yang paling lemah. Karena tidak memungkinkan menyerang dari arah depan karena kapal yang terkuat pasti berada di paling depan. Dan peperangan pun terjadi. Semangat yang dibakar dalam diri setiap pasukan Yunani membuat pasukan dari Persia mundur. Kapal dari pasukan Yunani menghancurkan kapal Persia. Aksi tabrak dan saling melempar tombak pun tak bisa dielakkan lagi. Bayangkan saja, satu pasukan Yunani sebanding dengan 100 pasukan Persia. Sebegitu kuatnya mereka. Itu semua karena kecintaan mereka dengan Yunani dan tidak mau menyerahkan kota mereka kepada Persia. Hal itu membuat Artemisia yang menjadi laksamana dari Persia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Akhirnya, Yunani pun menang dalam perang di hari itu. Kemenangan sedang berpihak pada Yunani. Meskipun ada beberapa dari pasukannya gugur dalam peperangan itu. Berbeda dengan pasukan Persia yang banyak kehilangan pasukannya. Sehingga Artemisia merasa tertantang dan tidak mau menyepelekan kehebatan pasukan Yunani. Siasat demi siasat pun dilakukan di antara keduanya. Scene berpindah pada keesokan harinya, di mana pasukan dari Persia kembali menunjukkan kekuatannya. Namun pasukan Yunani lebih cerdik dalam menghadapi itu. Itu semua karena Themistokles yang menjadi komandan perang itu. Keadaan kian mencekam, ditambah dengan gelapnya lautan dan badai pada saat itu. Dengan demikian, pasukan Yunani memanfaatkan itu sebagai mensiasati musuhnya. Ketika keadaan berkabut, kapal dari Persia kehilangan pandangan. Kapal pun terus berlayar dengan cepat. Namun mereka dikagetkan dengan adanya kara bebatuan yang menyebabkan kapal itu menabraknya. Dengan demikian, pasukan Yunani menyerang dari arah atas. Peperangan pun terjadi. Pedang Yunani yang haus akan darah mengayun dengan cepat, sehingga membuat pasukan Persia jatuh berserakan. Dan lagi-lagi Persia kalah dalam peperangan di hari kedua itu. Artemisia merasa tertarik atas keberanian dan kekuatan Themistokles. Ia menyuruh pasukannya menjemput Themistokles untuk mencoba bergabung dengannya dan bersama-sama menghancurkan Yunani. Namun Themistokles dengan lantang menolaknya, karena begitu cintanya Themistokles terhadap Yunani. Film berpindah di hari ketiga dalam peperangan Yunani dengan Persia. Hari ini berbeda dengan sebelumnya. Artemisia telah mengeluarkan taktik yang tidak disadari oleh pasukan Yunani, di mana ia menyemprotkan minyak ke kapal Yunani yang mendekat. Dan tidak hanya itu, ia juga mengirim tentara pribadinya untuk berenang, agar menyusup ke kapal Yunani dengan membawa bom minyak. Hal itu disadari oleh Themistokles, sehingga ia memerintahkan yang lain untuk meninggalkan kapal yang telah diberi minyak. Namun itu semua terlambat. Pasukan Persia lebih dulu melemparkan api ke kapal mereka, dan kapal pun meledak dengan dahsyatnya. Tidak cukup sampai di situ. Pasukan yang dikirim untuk menyusup ke dalam kapal Themistokles berhasil sampai ke permukaan. Artemisia yang menunggu momen itu tidak mau disayangkan. Artemisia dengan segera mengambil panah yang diberi api dan melepaskan tepat di kapal itu. Kapal pun meledak. Themistokles yang berada di kapal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia pun terlempar ke dasar laut. Setelah 2 hari Yunani menang dalam perang itu, namun tidak untuk kali ini. Dengan banyaknya pasukan mereka yang gugur di hari itu menyebabkan mereka putus asa. Namun Themistokles masih selamat dalam ledakan itu. Ia pun bangun dan melihat pasukannya yang mati. Kemudian terkejut melihat sahabat dari kecilnya gugur di hari itu. Kesedihan karena banyaknya pasukan yang gugur dalam perang itu menjadikan pasukan yang lain berputus asa. Penderitaan tidak hanya sampai di situ. Themistokles mendapatkan kabar bahwa Leonidas, Raja Spartan telah gugur dengan 300 pasukannya melawan Xerxes. Sehingga kekuatan pasukan Yunani pun semakin sedikit. Themistokles pun pergi ke Spartan untuk meminta bantuan kapal dan pasukan Ratu Gorgon dalam menghadapi Persia. Namun, rasa sedih akan kehilangan suaminya menjadikan ia berputus asa untuk itu. Semakin menjadi berat ujian Themistokles dalam memimpin peperangan itu. Nasi sudah menjadi bubur. Bagi Themistokles, apa yang sudah terjadi bukan menjadikannya lemah dan takluk terhadap musuh.
mengingat akan cintanya terhadap kota Yunani sehingga semua kesedihan dan putus asa itu menghilang. Ia pun bertekad untuk tetap melawan Persia dengan sisa pasukan yang ada. Akhirnya Themistokles kembali membakar semangat pasukannya dan tiba esok harinya di mana ia mengajak Persia untuk berperang di Teluk Salamis, di mana hari itu adalah perjuangan terakhir dan penentu bagi masa depan Yunani. Ia meminta kepada temannya untuk disiapkan kuda di dalam kapalnya, dan peperangan pun dimulai. Setelah mengalami kekalahan kemarin, semangat dan kegigihan pasukan Yunani tetap ada di hari itu. Beberapa pasukan Persia pun banyak yang tumbang. Sontak membuat Artemisia turun dalam pertarungan itu. Themistokles dengan tanggap mengambil kudanya dan memacu ke depan mencari Artemisia untuk mengajaknya berduel. Peperangan hebat pun kembali terjadi. Ayunan pedang di antara keduanya sama-sama sengit, sampai pada saat keduanya sama-sama terpojokkan oleh ujung pedang dan membuat mereka sama-sama terpojok. Di saat mereka diam, Artemisia menyadari akan adanya angin bantuan dari Spartan. Dan memanglah benar. Ketika itu juga Ratu Gorgon datang dengan bala pasukan Spartannya. Artemisia pun ciut hingga akhirnya ia mati di tangan Themistokles. Kejadian itu disaksikan oleh Xerxes dari atas tebing. Kekalahan Persia pun tidak bisa dipungkiri. Berkat bantuan Spartan, Themistokles pun berhasil memenangkan peperangan itu dan mengusir pasukan Persia kembali ke kotanya. Dan film pun tamat. Ending yang menakjubkan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.